Orang yang mendengarkan pernyataan dan juga pertanyaan pada video tersebut tentu akan mengalami kebingungan. Di mana kebingungan tersebut dapat terjadi oleh karena salah kaprah terhadap definisi Tuhan dan juga definisi Allah dalam pemahaman iman kekristenan. Oleh karena itu, mari kita belajar dan studi kata Tuhan dan kata Allah. Secara etimologis, kata Tuhan berasal dari kata Tuhan, di mana kata Tuhan sendiri pertama kali digunakan oleh orang Kristen yang merujuk kepada Yesus Kristus. Kata Tuhan sendiri atau kata Tuhan berasal dari kata Yunani, yaitu kurios, dalam bahasa Inggris disebut sebagai Lord, dan dalam bahasa Ibrani disebut dengan Adon atau Adonai. Dan secara definitif, arti Tuhan adalah penguasa, pemilik, dan juga pengendali. Sedangkan di sisi lain, kata Arab Allah merupakan serapan dari kata Ibrani Eloah dengan bentuk jamak Elohim, dan juga bahasa Aramaik yaitu Elah atau Elaha, di mana secara definitif arti Allah adalah sesembahan atau merujuk kepada hakikat sebagai sebuah sesembahan. Maka tak heran jika kita mendengarkan semua orang Israel yang diajarkan oleh Musa dalam Ulangan 6 ayat 4 yang berbunyi, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad, yang artinya adalah, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Artinya, Yud He Vav He itu sesembahan kita, Yud He Vav He itu Allah kita. Dan bahkan hal ini senada dengan pengajaran Rasul Paulus atau Rabi Saul yang berkata, bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus disebut sebagai Tuhan karena menurut Matius 28 ayat 18 Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Artinya Yesus adalah penguasa sorga dan juga bumi. Maka dia disebut sebagai sang penguasa, maka dia diberi gelar sebagai Tuhan. Dan Yesus juga disebut sebagai Allah karena ia adalah firman, ide atau kecerdasan dari Allah yang esa yaitu Sang Bapa. Sama seperti manusia, di dalam satu hakikat kemanusiaan, terdapat tiga realita yang berbeda, di mana di dalam satu manusia terdapat tubuh, pikiran, atau firman, atau ide, dan juga memiliki roh. Ada tiga realita, tetapi hanya ada satu manusia. Demikian juga dengan Allah, di mana Allah yang esa, yang al-wujudnya adalah Sang Bapa, di mana di dalam dirinya dia memiliki firman, atau ide, atau pikiran, dan kecerdasan, dan memiliki roh yang merupakan prinsip hidupnya. Namun tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Dan juga sama seperti pikiran manusia haruslah manusia, dan roh manusia haruslah juga manusia, karena manusia adalah hakikat. Demikian juga dengan Allah. Pikirannya Sang Bapa atau firmannya Sang Bapa yang adalah Allah yang esa, haruslah Allah. Rohnya Allah juga haruslah Allah. Maka Yesus yang adalah Sang Firman, yang pada mulanya haruslah Allah sejak kekal hingga selama-lamanya. Dan tentu saja jangan lupa ketika saya berkata Yesus adalah Tuhan, bukan berarti Sang Bapa dan juga Roh Kudus bukanlah Tuhan. Karena perbedaannya adalah Sang Bapa yang adalah roh itu, yang transenden dan tak terhampiri itu, menyatakan ketuhanannya, kepenguasaannya, dan kepemilikannya hanya melalui firman-Nya yang menjadi daging, yang disebut dengan Yesus Kristus. Maka tak heran Yesus berkata bahwa, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saya pikir tidak perlu ada kebingungan dalam memahami hal tersebut. Kebingungan akan terjadi jikalau kita tidak belajar. Maka tekunlah belajar dan capailah ilmu setinggi langit. Tuhan memberkati saudara.